Selamat pagi semuanya. Jadi kampanye Pulau Plastik ini sudah terbentuk lebih dari 3 tahun yang lalu. Seperti mungkin yang rekan-rekan sudah tahu, pada bulan November 2017, pemerintah Bali mengumumkan darurat sampah di Bali. Setelah melihat bahwa permasalahan sampah semakin memburuk dan yang paling kelihatan tentunya pantai-pantai di Bali yang selalu penuh dengan sampah. Sebagai seorang yang sudah tinggal di Bali lebih dari 10 tahun dan juga Kopernik, organisasi yang saya dirikan, melaksanakan beberapa proyek terkait isu lingkungan. Kami sangat dekat dan melihat tantangan dan masalah ini setiap harinya. Dan saya tergugah untuk melakukan sesuatu yang dapat mendorong komunitas untuk melakukan perubahan dan aksi. Kebetulan saat itu Kopernik dan Robi sedang melakukan beberapa proyek bersama dan saya dan Robi sering diskusi tentang isu sampah plastik yang ada di Bali, dan dia juga memiliki keresahan yang sama dengan saya dan kami sepakat bahwa sangat penting untuk berbuat sesuatu. Akhirnya kami mulai berpikir apa yang bisa kami lakukan, dan ide munculnya nama Pulau Plastik ini kemudian tercetus pada tanggal 17 Januari 2018. Kami lalu mengumpulkan tim kami, Lakota dan Andre ada di proses ini sejak awal untuk mendiskusikan ide ini lebih lanjut jadi bisa segera diimplementasikan. Dan karena kami tinggal dan sebagian besar kegiatan atau proyek yang kami lakukan ada di Bali, sehingga fokus awal Pulau Plastik ini ada di Bali. Karena kami tidak ingin Bali menjadi Pulau Plastik. Itu sebabnya slogan dari kampanye ini berjudul Bali Bukan Pulau Plastik. Robi juga bisa cerita lebih lanjut tentang ini nanti. Mungkin selanjutnya mengenai visi dan misi Pulau Plastik. Yang utama yang ingin kami capai adalah kami ingin meningkatkan kesadaran komunitas tentang masalah sampah plastik dan mengajak semua orang untuk terlibat secara aktif dalam mengambil bagian dan mengadvokasikan perubahan dan solusi. Untuk membawa perubahan, kami menyasar pada perubahan perilaku individu. Sehingga kami memutuskan untuk menjadikan Pulau Plastik sebagai kampanye perubahan perilaku dengan menggunakan budaya populer seperti kampanye media sosial dan juga serial video. Karena ini merupakan kampanye perubahan perilaku, kami melakukan banyak penelitian dan pengumpulan data, baik itu melalui kajian pustaka, survei lapangan, bahkan wawancara dengan banyak ahli untuk mengetahui realita dan perilaku masyarakat terkait penggunaan plastik sekali pakai, sehingga kami dapat membangun narasi dan konten dari kampanye dan serial Pulau Plastik yang kontekstual dan tepat sasaran. Selain itu, kami juga melakukan pengukuran dampak terhadap capaian dan perubahan yang dihasilkan oleh konten-konten ini untuk semakin meningkatkan dan mengkurasi konten dengan lebih baik. Beberapa temuan dari pengukuran dampak ini juga kami gunakan dalam membangun narasi film Pulau Plastik yang akan segera tayang ini. Kami sadar bahwa seluruh upaya ini tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa keterlibatan dari banyak pihak. Sejak awal kami sudah sangat aktif untuk bekerja sama dengan berbagai mitra, baik itu dari sektor publik dan swasta. Dan kesuksesan kampanye ini, khususnya serial Pulau Plastik, yang kemudian membuat serial ini diadaptasi ke layar lebar oleh Cinema Pictures. Angga nanti pasti akan jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Oke, itu dulu dari saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Thank you, Mia. Halo semua teman-teman, teman-teman Pulau Plastik yang ada di Bali dan di teman-teman media yang lain. Jadi Visinema tuh sebenarnya diajak dan kami senang sekali bahwa akhirnya project ini mampir ke Visinema dan membuat kami diperkenankan buat on board gitu ya. Lalu kemudian kan ketika seperti tadi Ewa bilang bahwa kampanye ini sudah digagas sejak lama dan Robi sudah
Robi sudah mengadvokasi soal ini juga sejak lama, lalu kemudian Dandi sempat membuat pilotnya gitu, terus ya kemudian kita ketemu bareng-bareng, ada space yang bisa Visinema terlibat, dan seperti juga keahliannya teman-teman masing-masing yang teman-teman lain seperti Dandi, Kopernik, Ewa dan Robi value-nya ke project ini, maka kemudian apa yang bisa Visinema berikan secara value ke project ini supaya project ini lebih strong. Ya tentunya kami di Visinema sangat fokus pada produksi film untuk layar lebar. Kami punya infrastruktur untuk membuat film ini, project ini bisa masuk ke layar yang lebih besar, dan waktu itu harapannya semoga dengan masuk ke banyak medium, lalu kemudian film ini bisa diakses lebih banyak orang, dibicarakan lebih banyak orang. Karena kenapa Visinema masuk ke project ini bukan sekedar bahwa Robi, Dandi, Ewa dan lain-lain teman-teman yang lain Lakota adalah sahabat gitu, tapi lebih daripada itu bahwa kami melihat semangat yang luar biasa, kami melihat concern yang sama, kita punya visi yang sama, dan Visinema ingin punya kontribusi, walaupun mungkin kontribusi kami mungkin nggak sebesar yang lain gitu ya, tapi kami melihat kalau kami bisa hadir ke proyek Pulau Plastik ini, mudah-mudahan kami juga bisa bawa perubahan. Itulah yang akhirnya kita lakukan hari ini Pulau Plastik akan masuk ke perjalanan distribusinya, masuk ke bioskop, sesuatu yang mungkin bukan nggak pernah, tapi jarang, di mana ada dokumenter dengan isu-isu seperti ini bisa masuk ke medium yang lebih besar, dan mudah-mudahan bisa diperbincangkan. Karena hari ini buat saya nggak ada yang lebih penting daripada kita bicara tentang climate change gitu ya, kita bicara tentang lingkungan gitu, karena it's ada di luar pintu rumah gitu. Mungkin kasarnya gitu ya, kalau korupsi itu adanya di Kuningan gitu. Kalau problem climate, problem lingkungan tuh ada di depan pintu rumah gitu. Apa yang kita bisa lakukan, dan senang banget balik lagi bahwa kita bisa sama-sama di sini di proyek ini, dan mudah-mudahan ini bisa jadi bukan the end of the road, tapi malah the beginning of the road. Kita bisa melalui rilis di bioskop, kita bisa mendapat atensi, kita bisa membicarakan ini lebih keras lagi, lebih kencang, lebih sering gitu ya, supaya ini karena nggak ada single bullets gitu untuk solusi terhadap Pulau Plastik gitu ya, terhadap apa yang dibicarakan di Pulau Plastik, tapi dengan terus menerus membicarakannya, melakukan aksi kecil-kecil, lalu kemudian bersinergi bersama, saya rasa kita bisa bikin perubahan. Kalau besarnya di sampah ya, tapi sampah plastik ini paling bandel kan ya, karena nanti teman-teman bisa menceritakan dari banyak segi faktornya yang tidak bisa diurai, dan masyarakat kita dulu sebenarnya nggak punya masalah dengan membuang sampah buat sokol sembarangan karena produksi mereka organik kan. Habis makan pisang, buang kulit pisang sembarangan, ya paling orang jatuh kepleset, itu kan plastik ya. Tapi kulit pisang sendiri bukan ancaman buat lingkungan gitu kan, karena mereka organik. Paling isunya estetis, kelihatan kotor, walaupun sebenarnya kotor dan bersih juga relatif. Tapi peradaban sampah organik ini yang mestinya bukan isu, tiba-tiba menjadi isu ketika diganti plastik, sementara pendidikan publiknya tidak mengintroduce, tidak mengenalkan bahwa plastik ini sampah baru, bukan sampah yang sama gitu. Berapa banyak kita yang belum bisa membedakan antara organik dan non-organik, kira plastik sama dengan kulit pisang bisa diurai. Karena nanti teman-teman bisa melihat bagaimana potongan footage sampah kapal juga dibuang ke laut begitu saja gitu kan, karena dulu mungkin pelayaran haji abad 18-19 nggak ada masalah buang sampah ke laut karena semuanya organik, tapi hari ini
perjalanan 2-3 jam nyebrang Selat saja kalau buang sampah plastik sudah jadi isu ratusan tahun. Mungkin perjalanan 4 bulan dulu naik haji nggak pernah jadi isu karena semuanya organik. Jadi mungkin secara kasar kira-kira itu sih, ini urgent begitu ya, dan masalahnya global. Dan di Indonesia karena kita pertemuan arus laut besar dunia, that's why kita punya banyak terumbu karang dan punya ikan yang kaya karena pertemuan arus laut. Dan pertemuan arus laut itu juga mendatangkan kutukan. Kita menjadikan salah satu terminal transit sampah juga begitu. Itu sih kira-kira. Dari penjabaran Mas Dandi tadi, yang menarik dari isu plastik ini, kalau kita ngomong pencemaran lingkungan ya, misalnya isu-isu lain seperti tambang, itu melibatkan korporasi atau misalnya kebijakan negara gitu ya. Isu plastik ini melibatkan kita semua. Jadi kita rakyat jelata, korporat itu menjadi terlibat semua, baik sebagai pelaku, terutama yang paling dahsyat adalah orang-orang yang kemudian tidak punya kesadaran dalam artian karena sudah terbentuk sedemikian rupa karena budaya konsumerisme yang begitu dahsyat gitu ya, kita mengkonsumsi plastik, akhirnya kita semua menjadi pelaku. Tidak seperti isu tambang misalnya tadi, ada galian lubang, ada pencemaran lingkungan, ada merkuri di mana-mana misalnya gitu, itu korporasi. Jadi ini semua kita jadi pelaku gitu ya. Jadi perilaku ini yang semua udah berlaku seperti ini ya, aku pikir menjadi sangat penting untuk kita bersama-sama untuk memulai hal-hal kecil seperti yang Angga bilang tadi, yang Ewa bilang tadi, dari hal kecil ini kita bergabung bersama-sama melihat isu ini secara global gitu ya, dan melakukan sesuatu untuk isu plastik ini ya. Nimbrung ini ya, nimbrung karena Mas Dandi sudah memulai dengan proyeknya dengan Copernic, udah memulai series gitu, entah bagaimana gitu ya, karena mungkin ada sinergi dengan Visinema, dengan Robi, udah lebih dari 10 tahun saya kenal misalnya gitu ya, tiba-tiba kawan-kawan dari Visinema dan Copernic mengajak saya terlibat. Jadi ketika saya terlibat, saya anggap ini sebagai sebuah proses pembelajaran yang luar biasa menurut saya adalah isu plastik ini. Kita tahu bahwa ini seperti yang Dandi bilang tadi, udah mencemari di mana-mana, udah ada dalam tubuh kita, bahkan seperti yang kita lihat di trailer tadi gitu ya. Ketika kawan-kawan mengajak saya untuk terlibat, wah ini seperti sekolah kembali. Jadi sebenarnya ketemu ketika mengikuti Robi, ketika kita mengikuti Prigi, ketika kita mengikuti Pak Tisa gitu ya, kita menemukan hal-hal baru, hal-hal yang harusnya menjadi inspirasi buat semuanya untuk melakukan sesuatu. Jadi bagi saya pribadi yang kemudian terlibat dalam proyek ini, ya ini seperti sekolah kembali untuk kembali kepada kearifan yang telah dimiliki oleh masyarakat Nusantara misalnya gitu ya, dan juga orang-orang kita yang bisa di kota udah begitu perilakunya setiap hari yang udah tergantung sama plastik ini. Ada hal baru yang kita pelajari dan bersama-sama harus kita lakukan, dalam artian ini ya bergerak masa depan tadi. Dandi sama Rahung duet di dokumenter tuh kayak ngelihat Bob Dylan duet sama Bruce Springsteen gitu, di dokumenter bersama-sama kan. Kita mengerjakan mulai 2018 ketika series oleh teman-teman Copernic, oleh Lakota, oleh Robi gitu ya, dan saya nggak berpikir ribuan kali sudah kalau melihat idenya dan para karakternya gitu ya. Lalu kemudian saya mendengar setelah seriesnya lumayan sukses begitu, akan diangkat di layar lebar, studionya Visinema, ada Angga di situ, direkturnya ada Rahung juga, kemudian bintang filmnya ada Robi, ada Mbak Diza, ada Prigi. Ya makin saya nggak mikir dua kali gitu. Jadi seperti dapat durian runtuh terus dikasih pohon duriannya sekalian. Jadi ya saya nggak pikir dua kali kalau kerja sama Robi yang seniman, Diza yang ilmuwan, Prigi yang orang gila itu, saya nggak pikir dua kali. karakternya kuat-kuat, dan ketemu Rahung, ketemu Angga, ya saya percaya amplifikasi dari cerita ini akan luar biasa. Mainstreaming, ceritanya juga mainstream, wadahnya atau platformnya hari ini mainstream, jadi tidak ada alasan sih isu ini nggak jadi public debate, public discourse, bahkan public conversation setelah kami rilis. Tidak seperti yang tadi bilang tadi, tidak ada directing seperti dalam pembuatan film fiksi gitu ya. Ya kita kamera jadi sebagai mata aja, kalau ditempatkan sebagai mata mengikuti apa yang merekam hal-hal sebagian yang telah mereka lakukan, sebagian kecil seperti yang tadi bilang tadi.
ya tidak ada yang repot sebenarnya. Oh, ada yang paling repot itu kayaknya aku nggak ikut sih pas ketika Dandi melakukan investigasi itu ya sama Robi, ada bagian investigasi di tumpukan sampah impor itu. Nah, itu yang agak repot kayaknya. Itu Dandi yang punya pengalaman itu sama Robi. Oh, Mas Brigi. Kita lihat isu plastik ini bukan isu baru ya. Maksudnya ada banyak sekali organisasi, ada banyak sekali individu yang mungkin sudah 1 dekade aktif berjuang untuk menyuarakan isu ini. Dan mungkin awalnya kalau saya sendiri tertarik gara-gara wah perlu juga nih harus ada produksi zaman sekarang kan zaman multimedia ya, terutama visual, kekuatan film itu kuat sekali zaman sekarang. Bikin seri untuk Bali aja lah skala lokal, walaupun kita thinkingnya global tapi bikinnya lokal dulu gitu. Nah, waktu bikin series Pulau Plastik ini sekitar 3 tahun yang lalu, ini sebenarnya saya juga stalking sebenarnya. Saya ngefans sama semua teman-teman yang terlibat di sini. Jadi saya ngefans sama Prigi dengan aktivitasnya dia yang sudah lama banget berbicara tentang isu ini, tentang popok, tentang pencemaran kali. Terus dengan Mbak Tisa, saya juga ngefans. Karena saya sebenarnya butuh informasi, belajar untuk bikin ini. Dan juga kalau kita lihat isu plastik, isunya karena sebenarnya isu yang daily banget ya, yang tiap hari lekat dengan kehidupan kita. Tapi sebenarnya masalahnya besar gitu loh, global. Dan membutuhkan semua orang harus duduk serius. Mungkin kalau parsial-parsial pemerintah ngomong bikin regulasi lah, terus dari teman-teman LSM juga bikin, sudah lama bergerak, masyarakat sendiri juga udah bikin inisiatif dalam skala individu dan rumah tangga. Tapi sebenarnya ini memang perlu duduk dalam satu meja. Dan kenapa juga saya tertarik pada ngefans sama Mbak Tisa sama Mas Brigi ini kan mewakili kalau kita butuh pemerintah intervensi dalam ini, berarti kan kita butuhnya regulasi. Sementara Mbak Tisa adalah expertnya regulasi gitu. Jadi saya butuh pelajaran, butuh informasi juga dari mereka. Sementara untuk level grassroots, kalau kita lihat plastik ini selama ini kan kita punya reduce, reuse, recycle kayak gitu kan. Ini adalah solusi-solusi, dan ternyata tidak segampang itu juga gitu. Begitu kita ngomong recycle, ini sudah melibatkan industri internasional gitu. Bukan yang terjadi di Indonesia, permasalahannya itu ternyata melibatkan aktivitas global gitu. Di sini juga saya dapat banyak sekali informasi dari Prigi, bagaimana negara-negara maju pun sebenarnya aktivitas global turut berpengaruh pada apa yang terjadi di Indonesia. Bahwa ini problemnya sangat kompleks gitu. Sekalian kita bicara di level bagaimana bisa perubahan secara individu, tapi harus dengan ada pemahaman bahwa ini adalah bisa dibilang sebenarnya kalau menurut saya kutipan ya global suicide, mengambil dari albumnya Pearl Jam. Ini dan global suicide ini pun sebenarnya kalau dalam isu laut juga permasalahannya besar gitu. Tapi kita ngomong sesuatu yang paling bisa kita lakukan dalam skala individu juga apa gitu. Makanya plastik menarik. Kalau saya sendiri ketemu dengan mereka karena saya sendiri menjadi fans berat dari aktivitasnya Mbak Tisa, menjadi ngefans sama apa yang dilakukan oleh Prigi. Jadi saya kontak mereka untuk bisa mendapatkan inspirasi banyak dari proyek Pulau Plastik di series awalnya, dan ternyata ini berlanjut berkolaborasi hingga di Pulau Plastik yang versi layar lebar. Tadi seperti udah diceritakan sama Robi, kita udah lama ya mengerjakan isu plastik. Saya sendiri udah 8 tahun lebih mengerjakan isu plastik. Dulu saya kerja di firma hukum di law firm sebagai pengacara selama 6 tahun, dan sejak saya fokus pada isu kebijakan lingkungan ya, kebijakan pengurangan plastik, saya keluar dari law firm tersebut dan nggak pernah balik lagi gitu, nggak pernah menyesal keluar dari situ dan fokus pada kebijakan lingkungan gitu. Karena apa ya? Karena tadi yang seperti dibilang Mas Angga, ini memang masalah yang udah di depan pintu gitu. Banyak yang bilang banyak plastik di laut gitu. Memang benar banyak plastik di laut, tapi nggak hanya di laut, di sungai juga udah banyak, di tanah juga udah banyak. Bahkan nanti Mas Prigi bisa cerita di air minum kita juga udah ada gitu mikroplastik. Jadi ini benar-benar masalah yang udah di dalam tubuh kita sendiri, masa nggak kita atasi gitu kan ya. Jadi sudah 8 tahun kita fokus, saya bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik,
itu awalnya masih sebatas edukasi kepada masyarakat gitu ya untuk mengubah perilaku individu, tetapi lambat laun kami menyadari bahwa nggak cukup gitu hanya aksi individu, karena ini masalahnya sistemik, masalahnya terlalu besar untuk bisa diatasi oleh segelintir individu gitu. Ini harus diatasi dengan sebuah upaya yang lebih sistemik. Makanya kita fokus di mendorong kebijakan bagaimana caranya agar plastik-plastik sekali pakai yang kita banyak temui nih di laut, di pantai, di sungai itu bisa dikurangi, dibatasi, bahkan dilarang sekaligus. Jadi pekerjaan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik itu banyak bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah mendorong kebijakan plastik berbayar, pelarangan plastik dan sebagainya. Disitulah kita nggak mungkin bekerja sendiri, harus berjejaring dengan organisasi lain, dengan individu lain. Ini saya juga bingung, ini saya ngefans sama Beli Robi, ternyata Beli Robi bilang ngefans sama saya gitu, agak deg-degan dibilang Beli Robi ngefans sama saya, itu kan ini ya, yang selebritis itu. Celebrities dead. Tapi sama Mas Prigi juga udah lama saya kenal gitu, karena kita sering banget bertukar informasi gitu ya, bahwa sampah impor sudah banyak yang masuk ke Indonesia dan itu justru menambah gitu sampah yang seharusnya kita nggak harus atasi gitu, bukan tanggung jawab kita. Nah, suatu hari dikontaklah sama Mas Robi gitu, dan diajak ngobrol-ngobrol, yuk ketemuan, ayo ketemuan gitu. Akhirnya kita ketemu, ngobrol, dan ternyata kita banyak ide yang muncul. Kemudian kita bisa kolaborasi di sini, di situ. Gimana kalau kita bikin ini, bikin itu. Jadi banyak inspirasi, banyak ide. Dan akhirnya kita memutuskan yuk kita coba bikin sesuatu yang besar gitu di Jakarta. Dan mengajak organisasi-organisasi lain. Nanti akan ada di film, saya nggak mau kasih spoiler, tapi intinya kita bikin bareng sama organisasi lain sebuah kegiatan yang besar banget di Jakarta yang dihadiri ribuan orang, namanya Pawai Bebas Plastik. Nah, pokoknya itu terjadi, Mas Prigi juga ada, sampai datang ke Jakarta juga gitu. Nah, di sela-sela itu semua, Mas Dandi gitu ketemu juga gitu. Saya sempat ngobrol sama Mas Dandi yang katanya lagi bikin film, terus mau ngeliput. Terus saya bilang, saya harus apa gitu, saya nggak bisa acting. Terus kata Mas Dandi, nggak usah ngapa-ngapain, kita ikutin aja. Oh gitu, ya udah kalau gitu. Agak boring nggak apa-apa ya gitu. Jadi akhirnya ya udah diikutin aja sama timnya Mas Dandi gitu selama beberapa bulan gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan kita, termasuk kegiatan besar di Jakarta itu. Dan saya senang banget ya bisa terlibat gitu dalam proses ini, karena tidak hanya bisa terwujud gitu dalam sebuah dokumenter, tapi juga along the way selama perjalanan itu banyak sekali yang kita capai off screen ya, Beli Robi ya, Mas Prigi, banyak sekali yang kita capai bersama-sama gitu secara kolaboratif untuk berdampak pada situasi sampah plastik di Indonesia. Jadi itulah yang justru kita cari ya, dan saya senang banget bisa melalui proses itu bareng-bareng. Oke. Selamat siang semuanya. Sebenarnya saya tuh udah gila-gila amat sih. Jadi gilanya gara-gara ikut kegiatan ini, ikut pulau plastik ini. Saya yang paling tertekan sebenarnya di dalam film ini, paling menderita lah gitu. Karena saya harus meneliti 100 spesies manusia. Jadi bisa dibayangkan di seluruh planet ini tidak ada orang yang kemudian disuruh-suruh, didorong-dorong untuk meneliti 100 spesies, Mbak Mia. Di dunia ini ada, di Eropa satu penelitian cuma 9 orang gitu. Kalau lebih 100 gimana? Ya udah kita lakukan, kita meneliti 100 spesies orang. Dan hasilnya nanti akan bisa disaksikan di film ini ya. Jadi ini juga membuktikan kalau memang plastik itu sudah ada di tubuh kita gitu. Kita sudah makan plastik. Dan saya juga akhirnya lega ya, sudah bisa meneliti 100 tadi. Saya bersama teman saya namanya Andreas, itu profesor di Ekotun yang memang fokus pada spesies manusia yang mengandung mikroplastik. Karena ini semakin membuktikan kalau kita harus menghentikan makan plastik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menantang karena kita juga menginvestigasi sampah impor. Ternyata
negara-negara maju seperti Amerika, Uni Eropa, kemudian Inggris, kemudian Australia, mereka ternyata tidak suka mengolah sampah mereka. Mereka membuang ke negara-negara miskin, negara-negara berkembang seperti kita. Kemudian ya birokrasi kemudian nggak percaya gitu. Mana mungkin sih kemudian Amerika yang keren, super power kok nggak ngolah sampahnya gitu. Akhirnya kita membuktikan. Nanti bisa dilihat bagaimana kemudian ternyata negaranya Joe Biden itu yang super power itu membuang sampah plastiknya itu ke Indonesia, ke tempat kami, ke sungai kami. Sebenarnya saya ini kan penjaga sungai, Mbak. Jadi bukan di isu plastik, tapi itu menjaga sungai. Karena sungai Kali Jogo ya menjaga sungai itu karena ada 4 juta orang di Surabaya, Gresik, Mojokerto itu minum air sungai. Tapi kemudian pabrik-pabrik kertas yang mengimpor sampah kertas bercampur tadi diselundupi plastik itu akhirnya mencemari air sungai kami. Maka saat ditelepon beli Robi itu ya saya juga heran, kok saya ditelepon, ngapain masa saya suruh diajak nyanyi gitu, saya nggak bisa nyanyi gitu. Ternyata dia tertarik dengan apa yang kami lakukan di Ekotone ya tadi udah senang aja Pak, udah jungkir balik senang sekali, senang gitu. Kami kalau di kampung ini kan sulit ya mensuarakan gagasan, mensuarakan problem itu. Ya dengan ini sih kami berharap ini menjadi didengar oleh banyak orang gitu, membangun perubahan untuk problem plastik yang selama ini kita rasakan. Saya senang sekali dan ya senang lah jadi orang gila tambah sedikit lagi itu senang bagi saya. Asalkan bermanfaat begitu.